warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Pembahasan pada bab ini meliputi 3 bagian. Pertama, tentang asuransi syariah, bagian yang kedua, perbankan syariah, dan bagian yang ketiga tentang koperasi syariah. Baik, kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama, yaitu tentang asuransi syariah. Asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi. Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful, yaitu pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong atau simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu: pertama, adanya pihak tertanggung, dan yang kedua, adanya pihak penanggung. 3. Adanya akad atau perjanjian asuransi. 4. Adanya pembayaran iuran atau premi. 5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita oleh tertanggung. Dan yang keenam, adanya peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Dasar hukum asuransi syariah salah satunya terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Selain itu terdapat pula dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, "Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." Selain itu ada pula hadis riwayat Muslim yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat." Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang hukum asuransi sejak pertama kali dikaji hingga saat ini masih terus berlanjut. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara golongan yang lain menyatakan haram. Dan perbedaan pendapat tentang asuransi itu pun juga tidak lepas pada pembahasan mengenai status hukum asuransi syariah atau takaful. Bahkan di Indonesia ada yang menyatakan baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, keduanya sama-sama haram. Alasannya adalah karena pertimbangan adanya aspek riba dan gharar atau transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian. Para ahli fikih klasik tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi, sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktek asuransi. Hal itulah kemudian yang menjadi alasan golongan ulama fikih membolehkan asuransi, karena berpegang pada kaidah usul fikih yang artinya hukum asal sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Di sisi lain, ada pendapat ketiga yang disampaikan oleh para ulama fikih kontemporer yang menyatakan bahwa asuransi terbagi menjadi 2 macam, yaitu asuransi tijari atau asuransi yang bersifat komersil dan profit oriented, maka hukumnya haram. Alasannya pada asuransi tijari ini terdapat praktek riba dan gharar. Dan yang kedua adalah asuransi ta'awun atau tabarru yang merupakan asuransi sosial dan landasannya adalah tolong-menolong, sehingga para ulama bersepakat hukum asuransi ini mubah atau boleh. Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah sesungguhnya merupakan solusi di tengah anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama karena terdapat praktek riba dan gharar.
Oleh sebab itu, tahun 2001 MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Fatwa MUI nomor 21 tahun 2001 tersebut mempertegas kehalalan asuransi syariah yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Dengan demikian, jaminan perlindungan atau takaful yang ditawarkan melalui program asuransi syariah ini jelas hukumnya halal sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh MUI. Selanjutnya, rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kafil, yaitu orang yang menjamin, dan syarat sudah balik, berakal, bebas berkehendak, dan tidak tercegah membelanjakan hartanya. Yang kedua adalah makfullah, yaitu orang yang berpiutang dan disarankan sudah dikenal oleh kafil. Yang ketiga, makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Dan yang terakhir, makful bih, yaitu utang, baik barang maupun uang, dan disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah balik, berakal, dan bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan. Tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar. Tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, dan tidak sah transaksi jika mengandung praktek perjudian atau maisir. Tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini, perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah untuk mengelola amanah dalam rangka menolong meringankan musibah yang dialami peserta lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, asuransi syariah harus memiliki dasar atau prinsip yang menjadi pijakannya. Adapun prinsip dasar asuransi syariah adalah: pertama, tauhid, yaitu berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Prinsip tauhid harus digunakan sebagai dasar dalam bermuamalah karena sejatinya setiap tindakan manusia adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam asuransi syariah yaitu menempatkan hak peserta dan pengelola asuransi syariah sesuai dengan proporsinya. Prinsip keadilan dalam asuransi syariah juga akan tercermin dari transparansi dari setiap transaksi, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Ketiga, prinsip ta'awun atau saling tolong-menolong. Setiap peserta akan membayar tabarru yang dikelola oleh perusahaan asuransi untuk kemudian dipergunakan menolong dan meringankan beban peserta lain yang tertimpa musibah. Keempat, prinsip kerjasama. Dalam praktek asuransi syariah, seorang peserta akan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menghindari resiko yang tidak terduga atau tidak bisa diprediksi. Wujud dari kerjasama tersebut adalah akad yang berupa mudharabah atau musyarakah, yaitu kesepakatan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Yang kelima, prinsip amanah. Prinsip amanah dalam asuransi syariah ini harus tercermin dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan melalui laporan periodik yang mudah diakses oleh peserta asuransi. Keenam, prinsip kerelaan atau ridho. Penerapan prinsip ridho dalam asuransi syariah yaitu dengan merelakan sejumlah dana dalam bentuk premi asuransi yang dibayarkan secara rutin kepada perusahaan asuransi untuk dana sosial. Peruntukan dana sosial ini benar-benar bertujuan untuk membantu peserta lain yang sedang tertimpa musibah. Ketujuh, larangan praktek riba. Praktek riba dalam asuransi dapat berupa pengalokasian premi yang dibayarkan oleh peserta untuk investasi yang mengandung praktek riba di dalamnya. Oleh karena itu, pada pelaksanaan asuransi syariah tidak boleh sama sekali mengandung unsur riba.
Yang ke-8, larangan praktek gharar. Gharar adalah situasi di mana terjadi ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. 9. Larangan praktek judi atau maisir. Menurut Syafi'i Antonio, judi atau maisir adalah keadaan di mana salah satu pihak mengalami keuntungan, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Dalam praktek asuransi, unsur perjudian dapat terjadi misalnya ketika seorang nasabah yang mengambil jangka waktu pembayaran premi selama 5 tahun, namun pada tahun ketiga ia memutuskan untuk berhenti, tetapi oleh perusahaan ia tidak mendapatkan pengembalian atas premi yang sudah dibayarkan sebelumnya. Dengan berkembangnya asuransi syariah di tengah masyarakat, maka ada beberapa manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan asuransi syariah. Pertama, merupakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, asuransi syariah dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. Asuransi syariah juga dapat melindungi diri dari praktek-praktek muamalah yang tidak bersyariat. Selain itu, asuransi syariah juga dapat memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. Kemudian efisien, dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri. Kemudian sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu membayar sendiri jumlah biaya kerugian yang timbul karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Dan asuransi syariah juga bisa menjadi proses menabung, karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akan selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Sekian pembahasan tentang asuransi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.